Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga kalian selalu sehat dan selalu ceria. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, mengidentifikasi kata-kata baku pada teks eksplanasi. Yang kedua, membandingkan kehidupan sosial budaya sebelum dan sesudah ada teknologi. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. BK ingatkan kembali tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, disingkat PUEBI. Kata-kata baku digunakan dalam acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Kata-kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh kata baku dan tidak baku. Sebelah kanan kata baku, sebelah kiri tidak baku. Contohnya, abjad. Yang tidak baku, abjad. Akhirat, akhirat. Aksesori, aksesoris. Aktif, aktif. Akuarium, akuarium. Aluminium, aluminium. Yang betul aluminium. Biasanya orang mengucapkan aluminium. Ambulans, ambulan. Ada S-nya harusnya ya dalam penulisan. Kemudian analisis, orang biasa mengucapkannya analisa. Jadi yang tidak baku itu sering diucapkan, sedangkan yang baku itu sering ditulis. Anak-anak, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Saat ini, kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi dan kegiatan distribusi sudah menggunakan teknologi yang maju. Kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat. Peran teknologi dalam kegiatan produksi. Anak-anak bisa melihat gambar di bawah ini. Ini adalah gambar para petani mengolah tanah. Ada yang sebelah kanan menggunakan kerbau, itu namanya pengolahan tanah atau pengolahan produksi pertanian secara tradisional. Kalau yang sudah modern, petaninya menggunakan mesin pembajak sawah yang disebut dengan traktor. Petani yang dulu sama petani yang sekarang sangat berbeda. Di sini juga ditampakkan bahwa ada dua gambar yang menggunakan mengolah secara tradisional dan mengolah secara modern. Secara tradisional masih menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan. Secara modern menggunakan tenaga mesin. Ini perbedaannya ketika petani mengolah padi menjadi beras. Waktu dulu menggunakan lesung untuk menjadikan padi menjadi beras. Sekarang sudah menggunakan mesin penggiling padi supaya padinya mengelupas dan jadi beras. Teknologi memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani menjadi lebih ringan dan tentunya lebih cepat selesai. Peran teknologi dalam kehidupan distribusi. Kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi sangat bergantung pada kemajuan teknologi transportasi. Setelah teknologi transportasi berkembang pesat, para produsen atau pembuat barang dapat menyalurkan hasil produksinya ke berbagai wilayah. Anak-anak, berikut adalah alur produksi dan distribusi atau penyebaran barang. Produksi barang bisa didistribusikan ke berbagai tempat menggunakan alat transportasi seperti kendaraan mobil pickup, pesawat, atau bahkan kapal laut. Berikut adalah penyaluran produksi
hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Anak-anak bisa melihat panah berikut ini dari produsen, kemudian disalurkan melalui alat transportasi hingga sampai kepada konsumen atau pembeli. Berikut adalah rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang hanya mempunyai satu aliran atau satu cabang. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki aliran lebih dari satu aliran atau lebih dari satu cabang. Berikut adalah gambar rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Anak-anak bisa melihat kalau rangkaian listrik seri kabelnya hanya membutuhkan sedikit, kemudian tidak bercabang-cabang, sedangkan untuk rangkaian listrik paralel membutuhkan komponen listrik yang lebih banyak dan disusun secara bercabang seperti ini. Persamaan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan sama besar. Yang kedua, rangkaian dapat digunakan secara bersamaan. Yang ketiga, kedua rangkaian memiliki kesamaan hambatan arus listrik. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Ciri khas seri, hanya satu aliran, membutuhkan sedikit komponen, cahayanya lebih redup. Jika salah satu lampu dilepas atau mati, maka lampu yang lain akan ikut mati atau padam. Ciri khas rangkaian paralel, lebih dari satu aliran, membutuhkan banyak komponen, cahaya lampu lebih terang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain masih menyala. Berikut adalah diagram Venn yang menggambarkan persamaan dan perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang berwarna merah, kemudian letaknya di tengah seperti ini adalah persamaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Anak-anak akan Bu Ika bacakan persamaannya. Kebutuhan daya dan arus listrik sama besar, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Kemudian perbedaannya ditulis di luar atau berdiri sendiri pada lingkaran di samping. Untuk seri, kolom seri di lingkaran seri, yaitu satu aliran. Jadi listrik seri itu hanya satu aliran, kemudian hanya membutuhkan sedikit komponen, kemudian cahaya lampu lebih redup. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain pun akan ikut mati. Kemudian untuk rangkaian listrik paralel, lebih dari satu aliran atau satu cabang. Lebih dari satu cabang untuk rangkaian listrik paralel, kemudian membutuhkan banyak komponen dan cahaya lampu lebih terang. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan masih menyala. Anak-anak, sekian saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar dari rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat belajar. Wassalamualaikum